Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, warga jemaat Gereja Kristen Jawa Banyumas yang terkasih, marilah persekutuan doa pada bulan keluarga yang pertama ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Engkau mengasihiku dan memberikan satu hari lagi buat hidup. Mari kita isi segala hal. Mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Sedalam-dalam, seluas angkasa, katakan cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga mulia, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, karena Engkau selalu membimbing di dalam seluruh kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh menikmati kesehatan, kesukupan, kesejahteraan, dan selalu bisa hidup bersama-sama dengan warga jemaat karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu, kiranya Engkau jauhkan dari roh jahat yang akan mengganggu, sehingga firman tersebut bisa kami pergunakan petunjuk di dalam kami mengarungi kehidupan di dunia ini. Jauhkan dari roh jahat Tuhan yang akan mengganggu, sehingga firman tersebut tertanam di dalam hati kami. Ampuni dosa serta kesalahan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan bacaan firman, kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 454, bait pertama dan kedua. Indahnya saat yang teduh.
tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penerus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, marilah kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Rut pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah
memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mau, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi kah itu?" Tetapi ia berkata pada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan
Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jele. Demikianlah firman Tuhan dari bacaan Rut pasal 1 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Mari kita masuk ke dalam renungan persekutuan doa yang pertama. Persekutuan doa pertama ini diberi judul Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kita. Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kita. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Barangkali itulah peribahasa yang dapat menggambarkan apa yang dialami oleh seorang perempuan bernama Naomi. Ia adalah istri Elimelek. Tadinya mereka tinggal di Betlehem bersama dengan kedua anak lelaki mereka, Mahlon dan Kilion. Namun bencana kelaparan memaksa mereka untuk mengungsi ke daerah Moab. Mereka tinggal di Moab sekitar 10 tahun. Di sanalah Elimelek mati. Kedua anak mereka menikahi perempuan Moab bernama Orpa dan Rut. Namun kemudian anak-anak Naomi pun mati juga. Kini Naomi tinggal di negeri orang sebagai seorang janda. Ia telah kehilangan suami dan anak-anaknya. Naomi pun memutuskan untuk pulang ke negerinya. Kedua menantu perempuan itu pun turut bersamanya. Namun dalam perjalanan, Naomi meminta para menantunya untuk kembali ke Moab. Orpa menuruti nasihat ibu mertuanya dan kembali ke negerinya. Sementara Rut bersikeras untuk tetap mengikutinya. Ibu bapak yang terkasih, mari sejenak kita membayangkan keadaan Naomi dan bagaimana perasaannya. Dalam Rut pasal 1 ayat 20-21 menolong kita untuk mengerti apa yang ia rasakan. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang baik kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Mara merujuk pada suatu tempat di padang gurun Syur yang dilalui bangsa Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Air di Mara tidak bisa diminum karena rasanya pahit. Keluaran 15 ayat 23. Naomi menggambarkan hidupnya begitu pahit sehingga tidak bisa diminum, tidak bisa dinikmati sama sekali. Naomi seolah mau mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan tersisa dalam hidupnya. Dalam keputusasaannya, Naomi mengatakan, Tuhanlah yang memahitkan hidupnya dan mendatangkan malapetaka kepadanya. Bagi Naomi tidak ada lagi harapan akan masa depannya. Saudaraku yang terkasih, benarkah tidak ada harapan bagi Naomi? Benarkah Tuhan telah memulangkan dia dengan tangan kosong? Tentu tidak. Hanya saja Naomi belum menyadari hal itu.
Waktu pun berlalu, dijalani Naomi dan Rut dalam keprihatinan, kemiskinan, dan kesedihan. Hingga akhirnya Naomi melihat secerah harapan. Ia berkata kepada Rut, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang mengerjakan pengerjaannya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita?" Boas pemilik ladang di mana Rut memungut jelai setiap harinya, ternyata adalah salah seorang dari sanak keluarga Elimelek. Menurut tradisi bangsa Israel, Boas termasuk salah seorang yang memiliki hak untuk tanggung jawab untuk menebus keluarga Elimelek, seperti Rut pasal 3 ayat 12. Maksudnya, karena Elimelek telah mati dan kedua anak lelakinya telah mati juga tanpa meninggalkan keturunan, maka sanak keluarganya bertanggung jawab untuk membangkitkan keturunan bagi Elimelek. Pada akhirnya, Boas mengambil Rut sebagai istrinya, dan Rut melahirkan seorang anak laki-laki diberi nama Obed, kakek daripada Daud. Kisah ini berakhir bahagia. Naomi dapat merasakan menimang dan mengasuh seorang cucu lelaki di masa tuanya. Pengalaman Naomi dan kesetiaan Rut menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Rut pasal 4 ayat 14-15. Demikian renungan untuk kita jadikan pelajaran dalam mengarungi kehidupan kita masing-masing. Amin. Ibu bapak yang terkasih, hal baik apa yang saudara dapatkan dari kisah ini? Mari kita sharingkan bersama dengan sesama anggota keluarga. Di dalam anggota keluarga saling berbagi kesan, pelajaran, dan pengalaman terkait kisah Naomi dan Rut tersebut. Sebelum kita akhiri persekutuan doa pertama ini, marilah ibu bapak yang terkasih, kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Bapa kami yang di surga mulia, mengucap puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pelajaran kepada kami semuanya untuk setia satu dengan yang lain, seperti Rut dan Naomi. Biarpun dengan berbagai permasalahan yang selalu kita hadapi, namun kiranya Tuhan memampukan untuk kami semuanya selalu bersandar atas kehendak-Mu yang penuh kuat dan kuasa. Terlebih Tuhan, di dalam masa pandemi dan PPKM saat ini, kami selalu mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam menghadapi ini, sehingga kami tidak panik, kami tidak ketakutan,
tapi kami boleh merasakan damai dan sejahtera beserta dengan Engkau Tuhanku. Bapa yang di surga, kami juga berdoa kepada seluruh keluarga Gereja Kristen Banyumas. Sertai Tuhan tiap-tiap keluarga, sehingga di dalam kehidupannya boleh menikmati kedamaian, kesejahteraan, kesehatan, kecukupan, serta keimanan yang teguh. Sehingga Tuhan, keluarga-keluarga kami, warga Gereja Kristen Banyumas, bisa menjadikan saksi di dalam masyarakat dan para tetangga kami. Bapa yang di surga mulia, di dalam masa bulan keluarga ini, kiranya juga Tuhan selalu membimbing, memberikan kesabaran dan kebijaksanaan kepada masing-masing kami untuk bertindak, sehingga kami semuanya boleh melaksanakan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni Tuhan dosa serta kesalahan kami, apabila ada yang terselip di dalam kami mengadakan persekutuan secara virtual bulan keluarga ini. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita akhiri dengan memuji nama Tuhan, nyanyian penutup, Tuhan selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi